Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis varians atau ANOVA. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, dulu kami akan memperkenalkan diri. Pertama, Agnes Anastasia Taek. Yang kedua, saya sendiri, Jeffrey Ariantolado. Dan yang ketiga, Angelio Efraim Maniagala. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan analisis varian atau ANOVA. ANOVA digunakan dalam penelitian komparasi dengan membandingkan nilai dari dua kelompok atau lebih yang independen. Kelompok yang independen maksudnya masing-masing kelompok berasal dari subjek yang berbeda. Misalkan kita ingin membandingkan kepercayaan antara orang Jawa, Sunda, dan Batak, maka teknik ini dapat digunakan. Teknik ini masuk dalam keluarga teknik analisis statistik parametrik, sehingga untuk dapat dilakukan analisis harus dipenuhi beberapa asumsi. Salah satu asumsi yang berlaku bagi semua analisis statistik parametrik adalah asumsi normalitas. Selain itu, data harus berada pada level interval rasio. Berdasarkan jumlah faktornya atau variabel independen, ANOVA dapat dibedakan menjadi one-way ANOVA atau satu varian atau variabel independen. Yang kedua, two-way ANOVA, dua variabel independen, dan multi-way ANOVA, lebih dari dua variabel independen. Berdasarkan jumlah variabel independennya, ANOVA dapat dibedakan menjadi ANOVA inovariat dan ANOVA multivariat. Tulisan ini dapat menjelaskan cara analisis one-way ANOVA univariat. Selain untuk penelitian survei, teknik ini juga sering dilakukan untuk analisis penelitian eksperimen dengan desain ANOVA atau lebih dari dua kelompok. Berikut ini adalah contoh penelitian analisis menggunakan ANOVA. Dengan kasus varian independen motivasi. Varian independen olahraga, sepak bola, futsal, dan basket. Hipotesis, ada perbedaan motivasi antara olahraga sepak bola, futsal, dan basket. Analisis yang kami gunakan adalah analisis one-way ANOVA dengan menggunakan SSPS. Berikut langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, masukkan motivasi pada kolom pertama. Yang kedua, masukkan kode identitas olahraga pada kolom kedua. Kode identitas harus merupakan angka. Misal, dalam analisis ini saya beri kode 1 untuk sepak bola, 2 untuk futsal, dan 3 untuk basket. Yang ketiga, masuk ke tab variabel view, lalu beri nama variabel pertama dengan nama motivasi dan kelompok kedua dengan nama olahraga. Yang keempat, pada variabel kedua, klik bagian value, lalu beri identitas. Isikan value dengan angka 1 dan label dengan sepak bola, lalu klik add. Masukkan lagi value dengan angka 2 dan label dengan futsal, lalu klik add. Lalu masukkan lagi value dengan angka 3 dan label dengan basket. Maka kode kita sudah diterjemahkan seperti pada gambar di bawah ini. Yang kelima, mulai analisis dengan klik analyze compare mean one-way ANOVA. 6. Masukkan variabel motivasi ke test variabel dan olahraga ke grouping variables. Yang ketujuh, klik pause
lalu centang LSD. Yang ke-8, klik deskriptif lalu centang deskriptif homogeneity of variance test dan min plot. Yang ke-9, klik continue lalu OK. Seperti pada gambar di bawah ini. Kita akan masuk dalam output analis. Output analis terbagi atas 4 tabel dan 1 gambar. Tetapi tabel pertama berisi statistik deskriptif, tabel kedua uji homogenitas variance, tabel ketiga uji hipotesis dengan ANOVA, dan tabel keempat adalah uji pasangan. Sedangkan gambar menunjukkan plot mean konsentrasi antara kelompok. Yang pertama, statistik deskriptif. Dari tabel pertama kita dapat melihat bahwa jumlah subjek pada kelompok olahraga sepak bola adalah 25, olahraga futsal ada 26, dan olahraga basket ada 27. Min konsentrasi kelompok olahraga sepak bola adalah 32,4400, olahraga futsal dengan 37, sekian, dan olahraga basket dengan 41, sekian. Dari sini kita dapat lihat bahwa kelompok olahraga basket memiliki min konsentrasi yang paling tinggi, namun tidak bisa menyimpulkan langsung dari statistik deskriptif karena terjadi perbedaan min ini hanya karena sampingan error saja. Oleh karena itu kita harus lihat pada uji signifikasi analisis t-test seperti pada gambar one way deskriptif dengan motivasi N25 untuk sepak bola, 26 untuk futsal, dan 27 untuk basket, dengan min 32 untuk sepak bola, futsal 37, dan basket 41. Kita akan masuk dalam uji homogenitas varians. Tabel kedua, Levin test, menunjukkan homogenitas varians antar kelompok. Patokan pembaca uji homogenitas adalah jika signifikan P lebih dari 0,05, maka homogenitas terpenuhi. Jika signifikan P kurang dari 0,05, maka homogenitas tidak terpenuhi. Dalam contoh kasus ini nilai Levin statistik 1,79 dengan nilai signifikan P sama dengan 0,17 atau P kurang dari 0,05. Dengan demikian, asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Lalu bagaimana jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi? Beberapa ahli menyarankan boleh tetapi melakukan ANOVA asalkan jumlah subjek antar kelompok setara. Hal ini karena ANOVA cukup rebus terhadap pelanggaran asumsi homogenitas. Yang berikut uji dengan ANOVA. Tabel ketiga merupakan tabel ANOVA dari hasil analis didapatkan nilai F sama dengan 20,95 dengan P 0,05. Patokan untuk menilai uji F adalah sebagai berikut. Jika signifikan P sama dengan lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Jika signifikan P kurang dari atau sama dengan 0,05, maka ada perbedaan pada taraf signifikan 5%. Jika signifikan P kurang dari atau sama dengan 0,01, maka dengan perbedaan pada taraf signifikan 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan konsentrasi antara kelompok jenis olahraga sepak bola, futsal, dan basket seperti pada gambar di bawah ini. Berikut uji pasangan. Tabel keempat menyajikan uji pasangan antar kelompok. Uji pasangan ini untuk melihat perbedaan konsentrasi pada tiap kelompok, karena secara umum
terdapat perbedaan konsentrasi antara kelompok jenis olahraga sepak bola, futsal, dan basket. Maka perlu dilihat secara detail kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan. Dari tabel keempat terlihat perbedaan masing-masing pasangan, yakni sebagai berikut. Pertama, kelompok olahraga sepak bola dan olahraga futsal memiliki mean difference min 5,52 dengan P sama dengan 0,00 atau P kurang dari 0,05. Dengan demikian, ada perbedaan konsentrasi antara kelompok olahraga sepak bola dan futsal. Kelompok sepak bola dan basket memiliki mean difference min 9,00 dengan P sama dengan 0,00 atau P sama kurang dari 0,05. Dengan demikian ada perbedaan konsentrasi yang signifikan antara kelompok sepak bola dan basket. Kelompok basket memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding sepak bola. Kelompok olahraga futsal dan basket memiliki mean difference 3,48 dengan P sama dengan 0,01 atau P kurang dari 0,05. Dengan demikian, pada perbedaan konsentrasi yang signifikan antara kelompok futsal dan basket, kelompok basket memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding futsal. Seperti pada gambar, sepak bola, futsal, dan basket. Mean plot menunjukkan grafik mean konsentrasi pada kelompok olahraga sepak bola, futsal, dan basket. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kelompok olahraga basket memiliki konsentrasi yang paling tinggi di antara ketiganya. Dari hasil analisis ANOVA di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsentrasi belajar ditinjau dari jenis olahraga yang diberikan. Kelompok yang diberikan olahraga basket memiliki konsentrasi yang paling tinggi dibanding kelompok yang diberi olahraga futsal dan sepak bola. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.